Perkenalkan, nama saya Yoketin Isi SPD. Saya adalah guru geografi di SMA Negeri Keperbakatan Olahraga Pulau Bangorata Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya juga adalah mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri Keperbakatan Olahraga Pulau Bangorata Kupang. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dengan materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Silakan menyaksikan video pembelajaran saya. Siap. Berisalah. Selamat siang, Ibu. Selamat siang semua, silakan duduk. Kasih Ibu. Silakan duduk. Baik, apakah semua? Baik. Semangat? Baik. Anak olahraga harus semangat walaupun masih sudah siang ya, tapi kalian harus semangat. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita, saya minta Tarsisius pimpin kita semua dalam doa. Oke? Ibu dan teman-teman semua, sebelum mengawali dia belajar mengajar kita, mari kita menghadapkan dalam doa. Maka kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama surga, dan syukur karena kepada dan Bapa, serta cinta dan penderitaan di kolom sementara yang kami lakukan saat ini. Sementara lagi kami akan melanjutkan ibadah mengajar kami, dan yang kita berjalan dimulihkan dari awal dan meninggal. Semua doa dan harapan ini kita dalam kami dan dalam kami. Amin. Oke, baik, terima kasih Tersius. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Alexander. Ada Ibu. Kenapa? Amelia. Ada Ibu. Kenapa? Andika. Andika sakit. Aurelia sakit. Axel sakit juga. Pertandingan. Oh iya, betul. Sekarang kita lagi musim pertandingan ya. Beatrice. Ada Ibu. Oke. Dermi. Ada Ibu. Leku. Ada Ibu. Ermelinda Allah. Ada Ibu. Febrianus. Sakit? Iya Ibu. Oke. Vincentia. Ada Ibu. Fransander. Ada Ibu. Cristiano Silipeka. Izin pertandingan. Lucia Era. Ada Ibu. Maria Magdalena. Ada Ibu. Oke. Maria Martina. Ada Ibu. Maria Vincentia. Ada Ibu. Melchior. Sakit. Ramadan di mana Ramadan? Sakit. Oke. Petrus Edo. Ibu. Ricky. Sakit. Rivaldi. Halo. Tarsisius. Ada Ibu. Tri masih pertandingan. Panda. Flaviana. Waode. Yosef Mau. Sakit. Julius Nahar. Izin. Masih berduka ya? Oke, baik, masih semangat ya kita di siang ini dengan panas yang luar biasa. Hari ini Ibu akan membahas materi lanjutan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, baik. Sebelum Ibu membahas mengenai persebaran, apa sih itu persebaran flora dan fauna, Ibu akan membahas dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Baik, Ibu akan membahas dua tujuan, yaitu yang pertama melalui pengamatan video peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, dan yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi
sebentar Ibu akan membagikan kalian dalam kegiatan diskusi kelompok. Peserta didik dapat menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan saya sudah memberikan menayangkan peta Indonesia di depan papan tulis ini. Kalian akan menjelaskan bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, perhatikan gambar di depan kalian ini. Oke, saya menayangkan gambar komodo. Ini tidak asing lagi untuk kalian, toh? Ya. Oke, komodo ini adalah salah satu hewan endemik. Ya, toh yang ada di NTT, toh? Nah, pertanyaan Ibu, mengapa komodo hanya terdapat di NTT? Karena iklim. Satu, karena iklim. Yang kedua, migrasi pada zaman purba. Oke, pertanyaan jawaban yang ketiga menyempurnakan. Kenapa komodo cuma ada di NTT? Satu, karena iklim. Dua, jawaban benar karena ada migrasi pada zaman purba. Dan yang ketiga, Garis penyebaran. kenapa? Kondisi geografis. Garis penyebaran. Garis penyebaran. Baik, kita tepuk tangan untuk kalian semua. Jawabannya benar ya. Ini semua jawaban benar. Komodo salah satu hewan endemik, berarti hewan ciri khasnya yang ada di NTT, ya. Oke, komodo ini terdapat di NTT satu karena satu iklimnya juga, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga tadi apa? Migrasi pada zaman purba. Oke, baik, kita tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik. Ibu akan menayangkan video ada orientasi masalah kita mengenai. Ibu ambil videonya, video yang ada di NTT, yaitu komodo. Kira-kira perhatikan video yang ada di depan ini. Tapi ternyata teman-teman juga justru jadi hal yang paling disyukuri. Kenapa ya? Ya, soalnya kalau jumlah penduduk terus meningkat, dikagetkan bakal ada population crash yang memicu persaingan dan malah bisa membahayakan komodo lainnya. Tapi kok bisa sih jumlah penduduk bisa menurun? Dia kan Taman Nasional belum digelar dalam penurunan populasi komodo itu dikarenakan fenomena alam. Jadi, memang ada seleksi alam yang berlaku bagi keadaan raksasa tersebut. Kedua, penurunan populasi yang ini juga bisa disebabkan kondisi populasi manusia yang menurun sebagai dampak tingginya populasi komodo pada tahun-tahun sebelumnya. Baik, ini video orientasi masalah yang Ibu tayangkan kepada kalian. Menurut kalian, ya setelah kalian menonton video tersebut, ada masalah di dalam komodo tersebut? Ada. Apa? Silakan satu. Penurunan populasi. Penurunan populasi komodo. Yang kedua, Kekurangan makanan dari komodo. kekurangan makanan dari komodo. Dan yang ketiga, apa? Perebutan wilayah. Baik ya, ketiga jawaban ini saya anggap benar ya, dan memang benar. Kita tepuk tangan ya. Baik. Dari observasi masalah ini,
kalian bisa lakukan dari orientasi masalah tersebut? Dari kekurangannya populasi yang ada di Komodo. Ini salah satu populasi yang terdapat di Pulau Komodo dan juga yang terdapat di Labuan Bajo, ya. Oke, mungkin orang Flores, mungkin dia biasa tahu mengenai Komodo populasinya semakin menurun, ya, diakibatkan satu, ya, perebutan wilayah tadi, perkembangan zaman, kurangan makanan, ya, itu yang mengakibatkan kekurangannya dari populasi yang terdapat di Komodo. Baik, sebentar Ibu akan menjelaskan mengenai persebaran flora dan fauna yang salah satunya ada terdapat di Komodo. Kenapa persebaran flora dan fauna? Salah satunya persebaran fauna yang terdapat di Pulau Flores, khususnya ada di Labuan Bajo atau di Pulau Komodo tersebut semakin menurun. Ibu akan menjelaskan semua Ibu akan gabungkan dengan menjelaskan mengenai persebaran flora dan fauna. Baik, Ibu akan membagikan kelompok 3 kelompok dan Ibu sudah beri nama 3 kelompok tersebut menjadi kelompok Asiatis, kelompok peralihan dan juga kelompok Australis. Baik, Ibu membagi kelompok menurut lorong kalian, ya. Kelompok pertama ini membahas mengenai Asiatis dan lorong kedua mengenai peralihan dan yang ketiga mengenai Australis. Silakan membentuk tempat membagi kelompok. Ayo, Oke, baik, Ibu. Kamu kayaknya sesak sekali. Kamu geser ke sana sedikit, saya. Oke, kalian pergi sedikit. Baik, Ibu akan membagikan LKPD ini kepada kelompok Australis, Asiatis dan juga peralihan. Ikutilah semua petunjuk yang terdapat di dalam LKPD ini, ya. Baik, kelompok peralihan akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna yang terdapat di wilayah peralihan dan juga membahas mengenai garis pers dan juga garis rebel sesuai peta Indonesia yang ada di depan. Begitu pula yang terdapat di wilayah Australis dan juga wilayah Asiatis. Baik, silakan dikerjakan LKPD-nya. Peta Indonesia yang berada di depan, ya. Jadi
masuk ke mata nama. Ada yang keluar apa? Aduh, Ibu bisa permisi kan? Asli dulu kali. Dijelaskan menurut yang seperti konsul kasih dia jadi dari Pulau Jawa sampai Sumatera dan Kalimantan sudah masuk
Asiatis. Kalian sudah? Oke, baik. Sudahkah kelompok peralihan? Sudah. Kelompok Australis. Kelompok Australis. Baik, kita berikan kesempatan untuk kelompok peralihan duluan, kelompok pertama. Asiatis. Nah, kelompok Asiatis, kelompok satu dari kelompok Asiatis akan mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Silakan maju. Silakan. Dijelaskan mulai peta Indonesia di depan ya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu diberikan teman saya.
maafnya siang, maaf konsentrasi. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang persebaran fauna dan flora bagian Asiatis. Hal ini meliputi pada bagian Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Untuk persebaran flora dan fauna ini sendiri dibatasi oleh garis Veles yang berada dari sini, bisa dilihat dari Laut Sulawesi, kemudian lurus mengikuti Selat Makassar, kemudian lurus turun pada Laut Bali, antara pemisah dengan Pulau Bali dan Pulau Lombok. Untuk persebaran flora dan fauna sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Elfri Fina dan Suara besar. Flora dan fauna Asiatis meliputi wilayah Indonesia bagian barat, wilayah antara lain Jawa, Sumatera, dan Bali. Jenis flora yang terdapat pada 1. Wilayah Sumatera sampai Kalimantan, yaitu Indonesia, Arnoldi, Meranti, Dama. Yang kedua, wilayah Jawa sampai Bali, yaitu pohon jati, pinus, merkusi, dan cemara. Jadi untuk flora endemik sendiri pada wilayah Sumatera Kalimantan itu ada bunga Rafflesia arnoldi. Berikut penjelasan tentang penyebaran fauna pada wilayah Asiatis. Teman saya akan menjelaskan. Jenis hewan Asiatis, tempat penyebaran Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh fauna yang pertama mamalia, yaitu orangutan, banteng, rusa, gajah, badak berjula satu, dan macan. Yang kedua reptilia, yaitu buaya, kura-kura, ular, kadal, dan manusia hiu. Yang ketiga burung, burung hantu, elang, jalak, dan hantu. Dan pada untuk fauna endemik ini wilayah Indonesia bagian barat, pada Pulau Sumatera ada harimau Sumatera, pada Pulau Bali ada burung jalak Bali, dan itu yang saya tahu. Sekian untuk persebaran flora dan fauna yang kami dapati pada bagian persebaran wilayah Asiatis. Baik, kita tepuk tangan. Asiatis, mungkin ada pertanyaan untuk kelompok Asiatis tersebut? Ada pertanyaan? Pas. Oke, baik, silakan duduk untuk kelompok Asiatis. Kesimpulannya dibuat. Ayo. Ya. Untuk kesimpulan sendiri, hewan-hewan ini maksud saya flora dan fauna yang telah disebutkan oleh teman-teman saya sendiri hanya terdapat pada wilayah persebaran Asiatis. Karena kenapa? Itu memiliki beberapa faktor, yaitu faktor iklim, faktor kondisi cuaca atau iklim tadi, bentuk permukaan bumi atau faktor fisiografi, kondisi tanah baik sifat fisik dan kimiawinya, serta kandungan air dalam atau faktor edafil, dan peran atau hubungan dengan makhluk hidup biotik. Hal itu yang mempengaruhi adanya flora dan fauna yang ada di persebaran wilayah Asiatis, dan itu hanya terdapat pada garis batas Wallace, itu bagian Indonesia Barat. Ya, Baik, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Asiatis. Silakan duduk kelompok Asiatis. Terima kasih atas presentasi yang bagus sekali. Diskusi kami mungkin ada kata dan perilaku yang tidak menyenangkan dari kami. Kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik, kita lihat lagi. Selanjutnya kelompok peralihan. Silakan maju kelompok peralihan ke depan. Anak.
Baik, waktu dan kesempatannya saya berikan untuk kelompok peralihan. Selamat siang untuk Ibu dan teman-teman semua. Selamat Ya. siang. Kami dari kelompok peralihan akan melakukan hasil diskusi dari kelompok kami. Para teman Santi kami silakan. Oke, selamat siang untuk semua. Selamat siang. Oke, baik. Yang pertama kami akan menjelaskan dan menunjukkan di mana wilayah persebaran peralihan. Oke, wilayah persebaran peralihan sendiri itu merupakan persebaran flora dan fauna yang berada di bagian tengah Indonesia, yang artinya dia berada di antara batas. Oke, baik. Saya berikan kelompok. Selamat pagi, selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Kelompok Australis. Kami dari kelompok Australis akan mempresentasikan hasil pertemuan. Semua ada kesempatan diberikan kepada saya oleh moderator. Jadi pertama-tama, apa itu zona Australis? Zona Australis sendiri merupakan zona yang terbagi dari persebaran flora dan fauna. Untuk di sini kita mengambil zona kecilnya saja yaitu dari Indonesia. Zona Australis sendiri meliputi Kepulauan Maluku dan juga Papua yang merupakan kepulauan yang berada di Indonesia Timur. Pada umumnya, flora dan fauna pada wilayah ini memiliki ciri-ciri yang cenderung mirip dengan flora dan fauna yang berada di benua Australia. Misalnya, merupakan hewan memiliki kantong, mamalia kecil, populasi ikan air tawar yang cenderung sedikit, burung-burung yang memiliki bulu-bulu yang indah dan mencolok, serta flora yang memiliki ciri berdaun tipis dan panjang. Pembagian flora dan fauna pada zona Australis ini dipisahkan oleh garis Welland. Garis Welland, mohon maaf, dari ujung utara Kepulauan Maluku, datangnya sebelah sini hingga masuk ke sebagian Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Persebaran flora sendiri dibagi oleh subregion Australia di bagian timur dengan iklim hujan tropis dengan tipe vegetasi hutan hujan tropis, hutan bakau dan sabana. Sementara fauna cenderung memiliki iklim hujan tropis dan juga tipe vegetasi sabana. Contoh fauna yang terdapat pada zona penyebaran daerah Australis ini yang pertama wallaby, kanguru pohon, possum layang atau pemanjat bergantung, berbagai jenis kadal, kus-kus, kura-kura, ular, biawak, buaya, nuri, Terima kasih, mohon maaf jika ini kan ini kan tadi kan sekali jadi untuk tipe-tipe di Australia. Bagaimana sampai berkesamaan jadi Oke, terima kasih atas kesempatan saya. Mungkin saya perlu menunjukkan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kesamaan ini. Menurut saya, salah satu faktor yang mempengaruhi kesamaan ras dari flora dan fauna yang berada di zona Australis dan juga zona Australis Indonesia adalah adanya kesamaan kondisi geologis dan juga geografinya. Pada masa purba, benua Australia dan juga Pulau Papua merupakan satu kesatuan benua yang sama. Maka dari itu, flora dan fauna yang berada di Australia dapat melakukan migrasi ke daerah Papua. Dan juga fauna yang berada di daerah Australia memiliki kemiripan dengan fauna yang berada di provinsi Papua karena pada zaman dulu merupakan satu kepulauan. Terima kasih. mungkin masih ada. Pas sekian hasil presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Oke, baik, kita tepuk tangan.
Baik, silakan kelompok Australis. Baik, kita tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga kelompok ini. Baik, semuanya mempresentasikan dengan sangat baik wilayah Asiatis, peralihan, dan juga wilayah Australis. Baik, Ibu akan memberikan beberapa penguatan materi persebaran flora dan fauna di Indonesia dilihat dari peta Indonesia yang ada di depan kalian. Baik, tadi sudah dijelaskan ada beberapa kelompok bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi atas dua garis, yaitu Albert Wells dan Weber membagi persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi dua garis, yaitu pertama garis Wells yang membagi wilayah Asiatis dan juga wilayah peralihan, sedangkan Alfred Weber dia menjelaskan atau dia membagi persebaran flora dan fauna di antara wilayah peralihan dan juga wilayah Australis. Ya, baik. Wilayah-wilayah zona Asiatis, peralihan dan juga Australis memiliki flora dan fauna endemik. Ya, tadi sudah dijelaskan kelompok 1 yaitu wilayah Asiatis bahwa wilayah flora dan fauna yang terdapat di wilayah Asiatis merupakan hewan endemik yang tidak berada di wilayah peralihan. Ya tadi bilang gitu ya. Oke, baik. Sebenarnya ada, ya. Sebenarnya ada wilayah flora dan fauna hewan endemiknya semakin terpancar dengan namanya dia. Oke, baik. Itu materi hari ini mengenai persebaran flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Mungkin ada kendala dari materi tersebut? Tidak? Kalian paham dari materi tersebut? Oke, saya minta satu orang untuk menyimpulkan. Tadi kan Ibu sudah menyimpulkan. Silakan. Jadi kesimpulan dari materi yang dapat kami ambil pada hari ini, flora dan fauna di Indonesia itu persebarannya itu luas dan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan hewan tersebut juga dibedakan menjadi tiga bagian, maksudnya dibagi persebarannya itu di bagian garis Wallace itu bagian Indonesia bagian darat, dan di atas garis Wallace dan garis Weber itu daerah Indonesia Tengah, itu daerah peralihan. Maksudnya tadi Indonesia itu ini wilayah Asiatis, yang bagian Indonesia Tengah itu wilayah peralihan, dan juga garis Weber yaitu Indonesia bagian barat itu wilayah Australis. Ya, seperti itu. Baik, kita tepuk tangan untuk kawan kalian. Oke ya, mulai dari Amel senang sekali. Jadi faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, Ibu pernah menjelaskan di materi pertemuan kita sebelumnya bahwa Indonesia ini kaya akan beragam flora dan fauna dilihat dari struktur geografisnya Indonesia yang membuat Indonesia itu kaya akan flora dan fauna dan yang ada dan juga sumber daya manusia. Baik, materi hari ini Ibu rasa sampai di sini. Ibu berharap hari ini menjadi materi terbaik untuk kalian karena persebaran flora dan fauna ini sangat melekat kepada kehidupan kita, ya. Karena flora dan fauna itu berada di sekeliling kehidupan kita. Oke, baik. Sebelumnya kalian buka halaman 100. Berapa Ibu? Dulu sayang ya. 117. Kerjakan 3 nomor tersebut. Silakan. 113. Iya, masing-masing. Oke, ditekan. 13. 13 mana ada Ibu? 117. 117. Baik, silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit saja. Dikertas.
Oke, 3 menit. 17 dengan 18. Iya. Silakan dikerjakan. Boleh pakai Ibu? Iya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Waktunya tinggal 2 menit. Ibu langsung jawab. Iya, langsung dijawab. Oke, di 1 menit lagi. Baik, silakan dikumpulkan kalau sudah 3 nomor, jadi saya rasa tidak terlalu sulit. Silakan dikumpulkan. Baik, sudah semua? Sudah. Ini Arki, bagaimana sudah? Sudah. Baik, silakan duduk kalau yang sudah. Baik, pertemuan berikut kita akan membahas pertemuan lanjutan mengenai persebaran flora dan fauna. Kita akan membahas lembaga-lembaga yang melingkupi persebaran flora dan fauna. Ya, pertemuan berikut kita akan membahas lembaga-lembaga yang mengatur menjaga flora dan fauna yang ada di Indonesia. Baik, hari ini sampai di sini saya minta Arki yang memimpin kita semua di dalam doa. Mari silakan. Dia bisa namanya percintaan. Sudah Ibu dan teman-teman sebelum pulang ke asrama, marilah kita siapkan azam hati kita berdoa. Biasa berdoa agama kita, agama Katolik. Dan Bapa, Bapak Putra, Bapak Yesus. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari awal kegiatan pembelajaran kami hingga saat ini Bapak. Sekarang kami akan agar pulang ke asrama Bapak, dalam perjalanan kami hingga sampai ke asrama kami bersama Bapak. Karena Tuhan puji kini sebagai segala masa amin. Bapak. Terima kasih Arki. Ya. Oke, pertemuan kita sampai hari ini, sampai bertemu minggu depan. Ya. Terima kasih Bu. Besok